Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Eh, saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kali untuk para narasumber kita yang hadir pada sore hari ini. Bu Henry yang sudah sama-sama kita kenal, ekonom senior, dan sering kita berdiskusi dengan beliau. Dan ini dua ekonom muda ya. Ada Mas Bima Yudhistira, ini dengan lembaga barunya, Celios. Dan juga ada Mas Fitra ya. Ini PhD-nya dari Jepang ya Mas Fitra ya. Iya betul Pak Anies. Nah, Alhamdulillah kita tentu saja bersyukur bahwa pada sore hari ini kita berkumpul dengan akal-akal terbaik bangsa kita yang akan membicarakan satu masalah yang kita temukan sejak bulan Juli lalu. BPS dan beberapa lembaga keuangan internasional membuat pengumuman angka-angka terbaru ya. Yang menarik adalah bahwa angka kemiskinan kita balik lagi menjadi 2 digit ya. Di angka 10% sekian setelah tadinya kita sudah 1 digit. Dan yang menarik bahwa dalam 2 tahun terakhir ini ada hampir 3 juta orang yang balik kembali jadi miskin. Tapi pada waktu yang sama juga ada pertambahan pada jumlah orang kaya seperti yang diumumkan oleh Credit Suisse, yaitu sekitar pertambahan 61 atau 62% jumlah orang kaya di Indonesia yang kekayaannya di atas 1 juta dolar. Dan ada 22% yang kekayaannya bertambah, atau jumlah orang yang kekayaannya di atas 100 juta bertambah sebesar 22%. Jadi ini ada satu fenomena bahwa yang menciut ini adalah kelas menengahnya, sebagian besarnya terjun bebas ke kelompok miskin, dan ada sedikit yang naik ke kelompok yang lebih atas gitu ya. Saya kira ini, saya tidak tahu ini berhubungan atau tidak ya, tapi saya baru saja membaca hasil survei politik baru-baru ini yang mengatakan bahwa sebagian besar alasan masyarakat sekarang ini memilih partai politik adalah karena partai itu memberikan bantuan, baik berupa barang maupun berupa atau sembako atau uang. Artinya pandemi ini mulai terasa bukan hanya mempengaruhi struktur sosial ekonomi kita, juga mempengaruhi voting behavior atau perilaku memilih dari masyarakat kita ini, yang membuat politik akan semakin transaksional. Dan pada bulan Agustus, pada 16 Agustus yang lalu, ketika kita mendengarkan nota APBN yang dibacakan oleh Presiden, kita juga melihat bahwa ada arah yang peningkatan pada anggaran di sektor keamanan dan pertahanan. Bagaimana kita membaca semua fenomena ini? Di tengah pandemi yang sekarang ini, tidak satupun di antara kita yang bisa meramalkan kapan ini akan berakhir. Jika dalam 2 tahun misalnya ada hampir 3 jutaan, mungkin sekitar 2,7 juta orang yang kembali miskin, berapa yang akan, jumlah ini akan menjadi berapa kalau misalnya pandemi ini masih berlangsung beberapa tahun lagi ke depan. Dan mungkin kita tidak akan sekedar berbicara tentang bagaimana itu mempengaruhi struktur sosial ekonomi kita, tetapi yang mungkin akan kita bicarakan adalah bagaimana pandemi ini bukan hanya berkembang menjadi krisis ekonomi, tapi juga bisa berkembang menjadi krisis sosial dan krisis politik seperti yang sering saya ulang-ulangi. Kita sudah melihat ada pergantian, ada rezim yang jatuh di Malaysia. Ini negara pertama rezim pertama di Asia Tenggara yang tumbang di era pandemi ini. Jadi kita membaca fenomena ini dalam berbagai macam konteks. Tapi pada sore hari ini kita ingin mendengarkan dari para ekonom kita tentang beberapa hal. Apa yang mungkin dilakukan oleh pemerintah
untuk mengatasi dampak dari perkembangan atau anomali ini. Yang kedua, seandainya ini berkembang atau berlangsung lebih lama lagi, apa yang bisa kita bayangkan akan terjadi pada masyarakat kita, dan bagaimana itu mempengaruhi jalannya situasi sosial ekonomi dan politik kita ke depan. Di Partai Gelora ini sekedar informasi, saya selalu membayangkan bahwa secara sosial ekonomi, struktur ekonomi kita itu, struktur sosial ekonomi kita itu akan bagus kalau dia mempunyai bentuk seperti diamond. Gitu ya. Orang miskin tentu mungkin tidak akan bisa kita hilangkan, tetapi kita ingin membuat prosentasinya sekecil mungkin. Dan yang terbesar adalah kelompok yang ada di tengah. Pada dasarnya kita, jumlah kelas menengah kita juga cukup bagus dalam relatively dalam 20 tahun terakhir ini. Tetapi pandemi ini menjelaskan kepada kita bahwa kelas menengah kita ini adalah kelas menengah yang relatif rapuh. Kerapuhan inilah yang mesti kita pikirkan bersama tentang apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk menguatkan kelompok kelas menengah ini, mengurangi angka kemiskinannya. Saya kira kita tidak perlu mencegah orang menjadi kaya. Yang kita cegah adalah kesenjangannya. Berapa banyak orang yang naik ke atas itu tentu saja menguntungkan kita semuanya, sepanjang ini adalah distribusi kekayaannya. Ini memperkuat satu model sosial politik yang saya sebutkan tadi sebagai diamond society, ya. Masyarakat ini apa, diamond ini, berlian, karena dengan cara begini inilah yang akan menjadi rahasia kestabilan atau stabilitas politik kita dalam jangka panjang. Jadi satu kestabilan yang dibentuk oleh struktur sosial ekonominya, bukan terutama dibentuk oleh power negara, bukan terutama dibentuk oleh pendekatan security, pendekatan keamanan untuk mencegah orang meledak, tetapi dibentuk oleh memang model sosial yang tangguh, yang saya sebutkan tadi sebagai diamond society, yang memungkinkan kita stabil dalam jangka panjang. Sekarang kita menghadapi masalah kesenjangan yang mengingatkan kita kembali lagu Roma Irama yang dibuat di era pembangunan zaman Pak Harto dulu, karena ada pertumbuhan yang tidak disertai dengan pemerataan. Tapi sekarang ini kita tidak sekedar bicara tidak adanya pemerataan, tapi juga pertumbuhan yang terancam. Karena itu masalah kita jauh lebih rumit dibanding ketika Bang Roma membuat tulisan tersebut, lagu tersebut, gitu ya. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita akan mendapatkan banyak ide segar dari para ekonom yang kita banggakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.